Jene Ponto memang identik dengan Karaeng. Kalau panggilan Karaeng itu sebenarnya kadang-kadang panggilan penghormatan kepada orang tua. Daeng itu adalah cikal bakal dari Karaeng. Tidak bisa jadi Karaeng kalau bukan Daeng. Itu tidak bisa. Pernah bajing untuk panggau karena bajing ini ada ke bajing ipau. Lah Karaeng mau kata ada pakalak beda mau tahu. Ia juga biasa ratal ini ada kata di potirang, mayu erapa kata di paumbah. Bajing kang amai mati dari talla saka. Sapa sibak kurang ajar tapi sipol olo maki. Dalam naskah itu ketika Suro datang, niat tertulis sih puangi karing kalimporo, tedo lagi punna nialle ganana, nasi ula, jarang lagi punna nialle ganana, nasi tindang, apalagi bainnya nialle. Jadi kuntunganna mati punna bainnya nialle. Salam budaya. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang mengalami proses sejarah panjang di Nusantara. Sejarah panjang tersebut ditandai dengan munculnya beberapa kerajaan-kerajaan lokal sebelum abad ke-13 Masehi. Hampir seluruh wilayah di Sulawesi memiliki kecenderungan yang sama, yaitu dimulai dengan munculnya tokoh mitologi yang dikenal dengan istilah Tumanurung. Pada kesempatan kali ini, tim MBS berada di Jene Ponto, tepatnya di Bangkalak Toa, untuk menelusuri jejak Tumanurung di Buta Turatea. Ikuti terus penelusuran mitologi bumi Sulawesi. Ia minne lontara ampakaingaki pasabakkang naniat tau nikana iban rimanurung ributta Bangkala siagang karem paurang. Ruai panggappa nia angkana tau battu rilu tanah toraja nia angkana tau battu rilu banggai parigi. Mingka kasereanna tau battu rilu bandri battuanna baine manurung battuanna cahaya. Landri kammana mi anjo nia napakkalaruan ri kampuna. Nak lampa naturun ri monconna kapasa. Angerangi taunna siagang angerangi bulu pattun silasakna. Berdasarkan catatan lontara Mapasal Landai Mino dan beberapa tutur yang secara turun-temurun diceritakan kepada kami bahwa Jalani Karemporang itu adalah anak dari Kareloe Aribantaing. Rencananya ini Karemporang akan dinikahkan dengan sepupu satu kalinya, yakni putri dari
Kareloya Ri Kalimporo. Kemudian menujulah ijalani Karimpaurang ke Kalimporo dengan rencana untuk melangsungkan pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan, seperti biasa dilaksanakan perburuan rusa untuk perjamuan pesta nanti. Maka berangkatlah ijalani Karimpaurang bersama beberapa pasukan berburunya, ada dari Arungkeke, ada dari Bantaeng, dan ada dari Kalimpor sendiri. Tempatnya itu di ujung Moncong, kemudian di Kapasa. Di tengah perburuan, para pemburu ini mengalami kehausan, turere. Akhirnya diperintahkanlah oleh Jalani Karimpaurang anak buahnya untuk melepas anjing pemburunya. Dia suruh anjingnya cari air. Tidak lama kemudian anjingnya datang. So, basah semua di sini, berarti ada air sekitar sini karena anjingnya sudah minum. Jadi ada beberapa gejala yang dilihat, pokoknya ini ada hal-hal yang tidak wajar di sini. Apa-apa sebenarnya? Karena Karimpaurang ini juga orang sakti ya, seorang sakti mandraguna juga tahu bahwa pasti ada apa-apa di sini. Ada sesuatu di sini. Dan menemukanlah anjing ini Bandri Manurung yang sementara mandi. Larilah anjing ini menuju kembali ke Ijalani Karimpaurang dan pasukannya. Sampai di sana jelaslah bahwa di sekitar tempat ini ada sumber air. Maka dicarilah sumber air itu. Ditemukanlah sumber air itu bersama dengan rambut dan jeruk nipis. Bahasa Makassarnya lemo pasosor kanukunna Ibandri Manurung. Anjore kinagappa. Karena ada rasa penasarannya Ijalani Karimpaurang, maka diperintahkanlah pemburu lain untuk kembali ke Kalimporo. Sementara Ijalani Karimpaurang tetap tinggal untuk menjawab rasa penasarannya ini. Dicarilah pemilik rambut ini. Singkat cerita, ditemukanlah orang tua bernama Anrom Panjila. Ditanyalah, "Nyak atau mareng mantangkanne?" Nakana Anrom Panjila Tena. Namun karena Ijalani Karimpaurang yakin bahwa ada seorang wanita, akhirnya naik ke rumah bersama-sama dengan Anrom Panjila. Menemukanlah alat tenung bersama sebuah bambu, bulo patung silasa. Kemudian di bulo patung silasa itu ada sehelai rambut. Bertambah penasaranlah Ijalani Karimpaurang. Diambillah bambu itu, kemudian diletakkan di pahanya, kemudian ditariklah rambut itu dan keluarlah sosok perempuan wanita cantik yang ternyata Ibandri Manurung. Setelah keluar, Ijalani Karimpaurang pingsan karena kaget melihat wanita cantik. Tosan nak gak gana, tak bangkai. Di sana awal pertemuan. Karimpaurang. Kalau Bandri Manurung itu artinya orang Manurung. Orang yang tidak tahu bilang dari mana. Jadi seperti kalau dulu itu dari Kayangan. Diberikanlah nama Bandri Manurung. Cerita Bandri Manurung ini dari keluarga besar Bangkala. Melalui teman-teman kita di MBS. Inilah yang pertama kalinya kami mengekspos keluar tentang Bandri Manurung.
Awal mula dari cerita Bandri Manurung ini, di sana itu ada luang-luang. Luang-luang ini dimuntahkan. Jadi ada ikan besar ini memuntahkan seorang putri. Nah, dalam perjalanan ini anak kecil ini diambil oleh burung aloh, dibawa ke Saluka. Di dalam Saluka itu ada perempuan, nenek-nenek yang tinggal sendiri, punya ilmu yang hebat juga. Dia mendengar suara tangis, maka perempuan itu naik ke mengambil itu anak. Dia pelihara anak itu, dia besarkan itu anak. Akhirnya besar, jadilah perempuan cantik, memang kayak cantik katanya itu. Tuh rambutnya itu sampai berapa depah. Jangankan manusia yang melihat, jin pun yang melihat itu tertarik sama aku. Saking cantiknya. Jadi katanya tuh dilihat sepertinya apa? Kelihatan kalau dia minum itu kelihatan air turun dari lehernya begini. Saking cantiknya itu Bandri Manurung. Ada anak ikan Bandri Manurung. Jadi pendek cerita, langsung jatuh cinta kemudian dinikahilah Bandri Manurung ini oleh Karim Paurang. Setelah Karim Kalimpur mengetahui bahwa calon menantunya ini sudah menikah dan menikah bukan anaknya, diutuslah Suro untuk ke sana menyampaikan. Yang sebelum disampaikan itu sempat ijalani Karim Paurang bersama Bandri Manurung silaturahmi ke Karim Kalimpur. Kemudian datang lagi Suro menyampaikan bahwa nipa laki bainenna punna tena nu pastarengi bainennu mari Karim Kalimpur napakaluki kumai na bundu. Kurang tahu apa maksud dari perintah itu. Apakah karena kekecewaan tidak jadi menikah dengan anaknya ataukah karena jatuh cinta? Karena Bandri Manurung ini sangat cantik. Ya, kami tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh ijalani Karim Paurang setelah mendengar berita itu, sebagai laki-laki Makassar, laki-laki sejati, pasti hal-hal seperti itu harus dihadapi. Sebagai orang Makassar, itu namanya harga diri. Dalam naskah itu ketika Suro datang, dia tertulis sih, puangi Karim Kalimpur, tedo nga lagi, punna niyalle ganana, nasi ula, jarang nga lagi, punna niyalle ganana, nasi tindang, apalagi bainnya nenyalle. Jadi kuntungan na mati punna bainnya nenyalle. Jawaban dalam lontara nakana ijalani Karim Paurang, amin romoko puangi, kutari maju tantangan bunduk nah punna tena nakalau mai inak kimpan raiki. Setelah sampai berita itu, maka marahlah Karim Kalimpur, dikumpulkanlah pasukannya. Kemudian menyampaikan pesan bahwa besok kita akan melaksanakan perang. Diutuslah lagi Suro ke Jalani. Besoknya jadi perang. Jalani Karim Paurang ini bersama Bandri Manurung kan tidak banyak pasukannya. Maka dipotong-potonglah bambu itu, dibelah-belah, kemudian dilempar. Jadilah pasukan yang sama jumlahnya dengan pasukannya Karim Kalimpur. Terus sejak kehadiran naira Jawa bulu patun si bulu ianya di pemuli kita ropong. Duratun nanjuk bundu tena na saratang nana pakai tau dak bala ianya na pue-pue. Na pau anak-anak tu pandrita mangge ko tu pandrita makku ajari ko dengan sak buloa ajari ko tahu angkat jari lah tahu. Mungkin kalau logika tidak masuk akal, namun begitulah yang tertulis, begitulah tutur yang disampaikan secara turun-temurun kepada kami. Besoknya terjadi perang. Karena min sigapan ni makaman lapak loe. Injo ni kana lapak loe, pak lapak na injo pay jarang. Di positif bagi jaran na pak lapak na jari runtun-runtun pak lapak na ni kana mi lapak loe. Sangi lapak jarang mami, asusun-susun dasar nereng lapak loe. Nungan makaman jadi ni kana jalan jangan jo kebeng jo sibak ji.
Ini Jalanjang, ini arenanya Jalanjang kurang lebih 100 meter namanya Jalanjang. Jadi jarak antara Jalanjang dengan ini karena Pungkalotor. Ini parang di daerah Bontogak don di karena parana ke Pungkalotor. Kalotor bicara nanya tahu. Maka dipukul mundurlah pasukannya Kareng Kalimporo sampai ke daerah Bontotekneh. Ternyata sudah tidak dikejar lagi. Maka diabadikanlah nama tempat itu menjadi nama kampung. Sekarang salah satu dusun di desa Palantikang, dusun Bontotekneh. Maksudnya Tekne-Tekne. Tekne nekasiak karena tena mau nanyondang dari pasukanna ijalani Kareng Paurang, siagangi Bandri Manurung. Peperangan terjadi kurang lebih 1 hari. Singkat cerita, pemenangnya adalah Ibandri Manurung dan ijalani Kareng Paurang. Yang paling tinggi di sini. Nah ini bina yang ada kuburannya ini. Ini ya. Nah, tidak ada kuburan di sana. Ya, dalam Lontara sudah tidak diceritakan lagi Kalimporo. Di situlah runtuhnya Kalimporo. Tidak ada lagi bahasa bilang Kareng Kalimporo. Habis nih. Sehingga dari kemakamannya ada muncul namanya Tanah Toa. Tanah Toa mirin itu nama bahasa Kalimporo. Nanti setelah kemenangan Bandri Manurung tidak diceritakan lagi Kalimporo. Yang diceritakan itu penguasa adalah Bandri Manurung bersama Ijalani Kareng Paurang. Kemudian ada anaknya turun-temurun, nanti di generasi ketiga ada namanya Athena Bangkala. Baru disebut kata Bangkala dalam Lontara. jadi biasa orang Bangkala, pada saya orang Bangkala, di sana lah Bandar Manurung, cikal bakal muncul nama itu Bangkala. Setelah perang antara Kalimporo dengan Bandar Manurung, Kareng Bandar Manurung ini dengan Kareng Kalimporo tinggal bersama di Bisoli, tinggal di sana mempunyai anak 2, namanya Batara Langit dengan Lampayang. Lampayang mempunyai juga anak namanya Palebanawa. Batara Langit mempunyai juga anak namanya Golatawa. Ini Golatawa 3 bersaudara. Masa guling ke Garasikang, terus saya lagi ke Punaga. Punaga ini di Laikang. Yang tinggal ini Golatawa. Golatawa ini baku ambil dengan sepupunya sendiri, Palebanawa. Palebanawa ini menghasilkan anak Latena Bangkala. Ini cikal bakal nama ada muncul nama Bangkala. Latena Bangkala kalau kita tanya siapa dia? Dia bilang Kareng Rujung dan Moncong. Pertama adalah namanya Kareng Rujung Moncong. Sekarang itu Kareng Rujung Moncong kita tidak tahu. Lanyaki. Latena Bangkala memperistri anaknya Kareloir Marosuk. Maka lahirlah ipasir dia mengasa karela buat 56 menangari buta Palantikana. Itu di Bangkala tua. Dia adalah seorang panglima perang angkatan darat dari Raja Goa. Jadi berikan nama karela buat 56 telah empasiko selekna karena orang besar. Maka biasa dibilang pongkope tumalumpo watan nang anak ke Kareng Bangkala. Itu di beberapa catatan-catatan Lontara Nagoa dengan Maros. Dia tidak terlalu banyak diceritakan tentang pemerintahan, dia lebih banyak tentang perang. Dalam perjalanan nanti paling ambil dalam perang. Dia lebih banyak dalam bantuan perang. Ketika membutuhkan Goa, dia dijadikan sebagai panglima perang. Karena buat Lebanon ini beberapa dia punya istri dan salah satu istrinya yang tercatat dalam Lontara bahwa dia memperistrikan anaknya Raja Goa yang ke-10, Mandri Wagaut ini Palang Gaulawan.
Bandar Menurung ini kita tidak tahu berapa umurnya dan berapa. Coba terakhir kita lihat dari Lapak Loe. Ini sekali timai jadi terakhir di sini. Alanya tuh ini pari kareporo tidak tahu minister ketimai. Saya ngeri lampan. Tapi nyeto biasa anu pasang la motor ki. Tenanya ini sekali siapa la motor cuma lampak lanya ki nere gitu tak nere gitu rewana. Nere itu penderitaan alanya ki. Nah pas kalau motor jasa lampain tinggi ada ke mana. Tapi juga perjalanan tadi sekali siapa ada waktu. Katanya pemerhati budaya jadi. Tadi saya apakah baturi siapa ya waktu. Mudah-mudahan dirapi gini sentuh dan dipau. Bangkal itu sebuah pohon tumbuh dengan lurus naik, tangkainya melebar keluar, daunnya lebar, dia bisa menaungi di bawahnya, melindungi di bawahnya. Begitu dipotong, acu lagi motor tetap tunjuk lampu naik. Dengan lampu tunjuk oleh tangkin. Terus mana mate pun jo pokok bangkal kah? Nah dipacampuran dengan kayu maraing kawatayangi. Tetap berbeda. Mana di Nasa, mana lek batu, mana rungka tetap nampak bahwa ini adalah kayu bangkal ini ya. Itu penggambaran filosofinya orang dulu ini mengangkat nama bangkal. Mengambil dengan filosofi mana tata tetap tunjuk lampu su. Mana ini tata tangkida tetap tunjuk lampan ala langit turungan. Mana la lempe ja fundament dari ketutujeng. Kamu nyetu bangkal kah? Ada filosofi di keluarga kami ini punya persoalan politik biasa si geser-geser, si genre-genre, masih ngerki. Tapi begitu terjadi perkelahian antara orang lain, maka dia akan bersatu. Mana lek baja siko di Pak Mai, tapi begitu nih karena lapangan batu sirik di jana, ini batu. Jenepon memang identik dengan karaing. Kalau panggilan karaing itu sebenarnya kadang-kadang panggilan penghormatan kepada orang tua. Padahal sebenarnya bukan karaing, tetapi karena untuk menghargai, menghormati seorang tentang umur ini, maka dia dipanggil karaing. Artinya panggilan penghormatan, dia menghargai seorang. Ada beberapa klasifikasi tentang karaing. Ya. Yang pertama ada tuma karaing. Tuma karaing ini adalah karaing yang dilantik jadi karaing. Karaing ini adalah bijak karaing, artinya keluarga dari karaing. Terus ada jari karaing. Ada anak karaing. Ini perbedaan antara anak karaing dengan jari karaing. Anak karaing ini adalah dia sudah lahir baru dilantik bapaknya jadi raja. Berarti anak bawaan. Jari karaing anak yang lahir setelah dilantik jadi raja. Itulah yang masuk putra mahkota. Jadi daeng itu adalah cikal bakal dari karaeng. Karena tidak bisa dilantik seorang raja kalau bukan daeng. Tidak bisa. Dulu umpama ini dulu. Kita kasih contoh. Pak Bisei dan Matunru. Setelah dilantik jadi karaeng, maka jadilah karaeng Bangkala. Pak Bisei karaeng Bangkala. Cikal bakal dari karaeng itu adalah daeng. Tidak bisa jadi karaeng kalau bukan daeng. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya tertarik dengan jaina itu di gelar karaeng. Jaina pangadakan napakin takut sengal aku nyarang timai la pagara mula nyarang.
Jangan sampai tahu memang keturunan Karentonyi tahu dan ini Ratonja. Baje anak-anak tahu kan pernah baje untuk penggau karena baje ini ada baje ngipau. Nah karena mau tahu apa kelak biar mau tahu. Ia biasa ratalla ini ada kata di potirang, mayu merapa kata di pomba. Baje kang amai mate daripada talla saka. Sampai si kurang ajar tapi si pol olo maki. Harus diakui, jika mengacu pada catatan sejarah Lontara, bahwa kehadiran Iban Rimanurung dalam proses integrasi dan sejarah panjang awal terbentuknya Kerajaan Bangkala sulit terbantahkan. Sampai hari ini, dalam kajian sejarah masih tetap memperdebatkan soal kebenaran dan keberadaan sosok Tumanurung. Namun yang pasti, kehadiran Tumanurung dapat menciptakan dan mempengaruhi peradaban sebelum dan setelah kemunculannya. Sampai jumpa dan salam budaya.